satu, pedas. Sekalian buat obat pusing. Bumbunya mau dicampur obat sakit kepala. Ah, Basri bisa aja. Maaf, cuma mau mastiin kabar. Daripada saya taunya dari orang lain. Kabar apa? Katanya semalam Mas Udin berantem sama Pak Sudirman. Kata siapa? Semua orang tahu. Mas Udin nggak cerita apa-apa? Ah, Mas. Bentar, mau ngapain? Minuman gua habis. Ganggu orang cerita aja. Diam lu. Nih, malam waktu rapat itu Pak RT sempat bingung. Masalahnya ada beberapa yang meskipun ngomongnya nggak selantak Pak Sudirman, juga nggak setuju kalau Udin masuk regu ronda. Karena nggak enak atau takut sama Udin. Keputusannya Pak RT gimana? Es teh manis? Iya, Ada lagi? kagak. Terusin. Barusan sampai mana? Sampai saya. Emang tuh lo ada di ceritanya Udin Boy? Maksudnya tadi saya nanya keputusan Pak RT gimana? Nih, Udin tetap masuk regu ronda. Soalnya Pak RT punya pikiran, Udin bukan penjahat. Udin itu sama seperti warganya yang lain, tapi kepleset melakukan kejahatan. Lagi pula, Udin dianggap sudah membayar kesalahannya. Udin kasih duit berapa sama Pak RT? Duit apa? Barusan katanya membayar. Itu istilah, Selamat. Iya kan? Iya. Bayarnya kagak pakai duit, pakai kebebasan. Penjara itu bayarannya. Besoknya, Pak RT ke rumah Pak Sudirman. Pak RT nggak mau masalah Udin masuk ke regu ronda, terus jadi pro kontra. Pak RT nggak mau warganya malah jadi nggak kompak gara-gara masalah ini. Saya sengaja kemari buat ngomongin persoalan semalam. Kenapa nggak diomongin sekalian aja tadi malam? Biar yang lain juga bisa ikut ngomong. Itu masalah sensitif. Kalau semalam diterusin, saya takut jadi rame nggak karuan. Kita to the point aja. Udin memang pernah melakukan tindakan kejahatan. Tapi dia sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dia itu bukan ancaman, tapi mantan narapidana yang sudah siap kembali menjadi bagian dari masyarakat seperti kita. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Kamu tuh gimana sih? Lagi ngomongin si Udin kok malah ngebahas dalamnya laut? Itu cuma istilah. Iya toh? Terusin. Pak Sudirman tetap nggak terima. Es teh manis. Pak Sudirman keras kepala. Itu istilah juga. Iya toh? Artinya? Keras kepala artinya kepalanya keras. Bukan. Keras kepala itu artinya kagak bisa dibilangin. Kita bisa aja nganggap dia udah menjadi orang baik-baik lagi. Tapi kalau jiwa masih tetap penjahat, mana kita tahu? Itulah tanggung jawab kita sekarang. Kenapa jadi tanggung jawab kita? Karena kita anggota masyarakat di mana sekarang Udin berada. Kalau kita ngasih kesempatan Udin buat jadi orang baik, maka dia punya kesempatan buat jadi orang baik. Kalau kita nggak ngasih kesempatan buat jadi orang baik, mana mungkin dia punya kesempatan buat jadi orang baik. Singkatnya, kesempatan buat orang baik itu nggak ada kalau kita nggak pernah ngasih. Ya udah deh. Kalau pakai deh, nggak ikhlas namanya. Ya udah, nggak pakai deh. Nah, kalau yang ini kejadiannya di rumah. Bu Endah, langganan bininya Udin, datang lagi. Gado-gadonya masih ada, Mbak Sri? Masih. Ya, dia lagi. Emangnya kenapa? Kompor meleduk. Udah, kagak usah lo pikirin yang gue maksud itu artinya apa. Oke? Oke. Bikinin satu, pedas.
sekalian buat obat pusing. Bumbunya mau dicampur obat sakit kepala. Ah, Mbak Sri bisa aja. Maaf, cuma mau mastiin kabar. Daripada saya taunya dari orang lain. Kabar apa? Katanya semalam Mas Udin berantem sama Pak Sudirman. Kata siapa? Semua orang tahu. Mas Udin nggak cerita apa-apa? Ah, masa? Bener? Mas Udin nggak cerita apa-apa? Kalau suami saya sih cerita. Emangnya suami Bu Enda mau berantem sama Pak Sudirman juga? Ya enggak lah. Terus, yang diceritain apa? Suami Mbak Sri, Mas Udin. Bukan cuma ibu-ibu tetangga. Ibunya Sri juga ngebahas soal Udin. Emangnya kejadian waktu rapat RT sempat masuk infotainment? Kok semua ibu tahu? Kamu udah tahu kalau suami kamu berantem sama Pak Sudirman? Mas Udin gak cerita? Tapi kamu tahu nggak? Tahu, dari tetangga. Bikin malu aja. Siapa? Suami kamu. Sri memang kagak tahu. Karena Udin kagak cerita apa-apa soal kejadian di rapat RT. Sri penasaran. Rasa ingin tahunya bikin dia kagak tenang. Dia nanya langsung ke Udin kagak? Maunya sih begitu. Tapi kagak bisa. Kenapa? Udinnya kan lagi kerja. Ini hari ketiga Udin kerja di tempat fotokopi. Sekarang Udin ini yang mau diceritain. Iya, Emang mertuanya Udin udah kelar ngomelnya? kagak bakal ada kelarnya. Marwan sama Yanto, sesama karyawan di tempat itu, yang di hari kedua sudah mulai akrab, sekarang malah kagak banyak bicara sama Udin. Emangnya kenapa? Ya, gara-gara omongan karyawan toko sebelah yang sempat nguping obrolan Udin sama Jarwo. Bang Udin masuk penjara gara-gara apa ya? Mana gua tahu. Lu tanya aja sendiri sama dia. Gak berani ya? Gara-gara jadi maling. Apa dia bunuh orang ya? Itu yang gua gak berani. Takutnya dia masuk penjara gara-gara bunuh orang. Pas gua tanya ke dia, "Bang, masuk penjara gara-gara bunuh orang?" Terus dia jawab, "Iya." Sambil nusuk perut gua pakai pisau. Zlep. Masa belum sempat kawin udah mati duluan? Sekarang di tempat fotokopi, di tempat kerjanya Udin, bukan cuma Jarwo lagi yang tahu kalau Udin mantan narapidana. Bosnya, tanya tahu apa kagak? Terus nasibnya gimana? Menurut lu gimana? Ya, orang nanya bukannya dijawab, malah nanya lagi. Bosnya bakalan tahu apa kagak. Sekarang tergantung Yanto sama Marwan. Kalau Bang Udin masuk penjara bukan gara-gara bunuh orang, kira-kira gara-gara apa ya? Mana gua tahu. Berarti kita nggak boleh cari gara-gara. Ah, gua sih masih apa aja yang nggak pernah cari gara-gara. Nggak boleh bikin dia kesel. Berarti kita mesti hati-hati. Nggak boleh bikin dia tersinggung. Kenapa ya? Sekarang kita jadi susah begini ya? Opo. Lu kagak bisa ngebaca jalan cerita dia sih. Ceritanya kan dia omongin, nggak ditulis. Gimana bisa baca? Itu istilah, Sobat. Kalau dia masuk penjara gara-gara jadi maling, kita juga harus hati-hati. Apa yang mau dimaling dari kita? Paling juga barang-barang dari toko. Nah, itu dia. Ntar kita bisa ketemuan. Marwan sama Yanto kelihatannya udah mulai khawatir. Mulai curiga, Udin bakalan balik lagi jadi maling. Iya, Nggak bisa gitu dong. bisa. Bisa apa? Bisa begitu. Bisa juga ntar kita yang kemalingan. Kemalingan apaan? Barang-barang kita kan di rumah. Yang kita bawa. Motor. Gua kan naik angkot, gak punya motor. Sepatu, Kan kita pakai. bisa aja dia nyuruh kita copotin. Terus diambil. Kalau dia begitu, itu namanya bukan maling, tukang todong. Bisa juga dia ngambil jam tangan yang kita pakai. Itu namanya bukan maling, tukang rampas. Bisa juga diem-diem dia ngambil dompet dari kantong belakang kita. Itu namanya bukan maling, tukang copet. Ngopet, ngerampas sama nodong, itu bukan maling. Sekarang kita ke Udin. Pulang kerja, Udin langsung disuguhin secangkir kopi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Sri. Semalam Mas berantem sama Pak Sudirman. Enggak. Orang-orang bilangnya gitu. Enggak. Pak Sudirman cuman nggak setuju Mas masuk regu ronda. Emangnya kenapa? Pak Sudirman bilang
Masa maling jaga maling? Kenapa orang-orang bilangnya Mas berantem? Pak Sudirmannya aja yang nyolot. Mas? Mas diam aja. Waktu kejadian di rapat RT itu, Udin sebenarnya gimana sih? Mas sebenarnya tersinggung, sakit hati, marah. Tapi apa yang diomongin Pak Sudirman emang bener. Mas maling. Udin dapat jadwal rondanya kapan? Malam ini. Ya udah, sebelum ronda, Mas tidur aja dulu sebentar. Biar nggak ngantuk. Mas nggak ikut ronda? Kenapa? Masa maling jaga maling? Begitu waktunya ronda, Udin bener-bener kagak datang. Udin kok belum datang? Sebentar lagi kali. Ngapain datang? Ingat nggak omongan Pak Sudirman? Masa maling jagain maling? Kalau si Udin kagak datang, berarti kita cuma bertiga dong. Nggak apa-apa. Kalau cuma bertiga, kita nggak bisa main gaple. Karena cuma bertiga, mereka kagak bisa main gaple. Akhirnya, yang 2 main catur, yang 1 tidur. Ngapain ronda kalau malah main catur? Makanya, waktu ada yang kemalingan, mereka kagak ada yang tahu. Siapa? Si Badrun tetangga Udin. Itu celana baru saya belinya di pasar baru. Kenapa dicuci? Terus dijemur malam-malam. Saya pengen buru-buru tahu celana jeans baru saya itu luntur apa enggak. Sore pas pulang ke rumah langsung saya rendam, malamnya baru saya cuci, terus saya jemur. Gimana? Luntur? Sedikit. Kalau cuma luntur sedikit, nggak perlu jadi masalah. Masalahnya bukan luntur apa enggak luntur, itu celana diembat orang dari jemuran.